Alhamdulillahi ala ni'amihi adh-dhahirah wal batinah qadiman wa hadithan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, jamaah warathatul Quran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan coba mulai memasuki tema kajian hadis-hadis yang Imam Al-Bukhari cantumkan dalam kitab Birrul Walidain, di mana di sini Imam Al-Bukhari berkata, haddatsana Abul Walidi, telah menceritakan kepada kami Abul Walid, Hisham bin Abdul Malik, yaitu Hisham bin Abdul Malik. Qala, beliau berkata, haddatsana Syu'batu anil Walid ibn Aizari, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al-Walid bin Al-Aizar. Ia berkata, sami'tu Aba Amrin Asy-Syaibaniya, aku mendengar Abu Amr Asy-Syaibani berkata, haddatsana sahibu hadhihid dar, telah menceritakan kepada kami penghuni rumah ini, fa'auma'a biyadihi ila dari Abdillahi, maka ia menunjukkan kepada rumah Abdullah bin Mas'ud. Qala, ia berkata, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul amali ahabbu ilallah, amalan apakah gerangan yang paling dicintai oleh Allah? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waktiha, yang pertama itu adalah salat pada awal waktu. Qultu thumma ayyun, kemudian aku bertanya lagi, summa birrul walidaini, kemudian berbuat baik kepada orang tua. Qultu thumma ayyun, kemudian bertanya lagi, kemudian apa? Qala al jihadu fi sabilillah, yaitu jihad di jalan Allah. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud ini, beliau menanyakan ayul a'mali ahabbu, jadi yang paling dicintai oleh Allah itu apa? Maka Nabi SAW menjawab, yang pertama adalah as-salatu ala waktiha, yaitu sholat di awal waktu. Jadi sholat pada waktunya itu adalah amalan mahbub, amalan yang dicintai. Dan yang lebih dicintai oleh Allah ketika kita bersegera melaksanakan sholat di awal waktu. Qala Ibnu Battalin, Imam Ibnu Battal berkata, fihi annal bidara ila shalah fi awwali awqatiha afdalu minat tarahi fiha. Sesungguhnya bersegera melaksanakan sholat pada awal waktunya itu lebih utama daripada kita mengakhir-akhirkan waktu sholat. Ada jeda terlebih dahulu. Li'annahu innama syarata fiha an takuna ahabbal a'mali, hanyalah ia mensyaratkan padanya yaitu amalan-amalan tersebut yang paling dicintai.
Idza uqimat, apabila dilaksanakan liwakti hal mustahabbi, pada waktu yang dianjurkan, yaitu di awal waktu. Maka amalan yang utama adalah sholat di awal waktu. Summa ayun, kemudian apa? Lalu dijawablah birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka melihat munasabah dari matan ini, ternyata dapat kita pahami tentu hak siapa dulu yang lebih diutamakan, tiada lain adalah hak Allah dan Rasulnya yang disimbolkan dengan sholat. Baru setelah itu hak siapa yang utama untuk didahulukan setelah hak Allah dan Rasulnya, tiada lain adalah hak kedua orang tua. Makanya nanti di dalam Quran Allah itu akan menerangkan pertama bertauhid yang menjadi hak Allah atas hambanya, baru setelah itu kaitannya dengan birrul walidain. Ada ungkapan juga yaitu auzubillahi minasyaitonirrajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsanan. Tauhid terlebih dahulu, baru setelah itu kita diperintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan Nabi menjawab dengan kata birrun, hampir sama dengan yang disebut dengan barrun. Kalau barrun artinya itu adalah daratan yang luas, itu barrun. Berarti kalau birrun itu adalah kebaikan yang luas. Mau dengan cara apapun, ketika itu adalah kebaikan, maka mari kita lakukan. Makanya Nabi mengatakan summa ayun ketika ditanya Abdullah bin Mas'ud, birrul walidain. Summa ayun, kemudian apalagi? Maka jawab daripada Nabi SAW, al jihadu fi sabilillah, yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jihad disebut sesudah birrul walidain? Sebab untuk seorang anak dalam kondisi tertentu dia tidak boleh berangkat untuk pergi ke medan perang kecuali atas izin dari orang tuanya. Qala haddatsani bihinna walau istajtuhu lazadani. Lalu Abu Amr Asy-Syaibani ia mengatakan, ia Abdullah bin Mas'ud menceritakan hal itu kepadaku, dan kalaulah aku memintanya lebih, maka dia akan menambahkan kepadaku. Di hadis nomor 2, Imam Al-Bukhari memberikan jalur sanad yang lain, tetapi masih dari Abu Amr Asy-Syaibani. Haddatsana Adam bin Abi Iyas, haddatsana Syu'batu, haddatsana Al-Walid bin Al-Aizari, qala sami'tu Aba Amrin Asy-Syaibani yaqulu. Nah, kalau tadi di sanadnya itu Bukhari berkata haddatsana Abul Walid Hisam bin Abdul Malik. Tapi kalau di hadis nomor 2 ini haddatsana Adam bin Abi Iyas, baru kesananya itu sama. Nah, yaqulu sami'tu sahibah hadhihi dar yakni Ibn Mas'udin yaqulu sa'altu Rasulullah SAW mislahu. Jadi dalam artian ternyata hadisnya itu di sanad yang kedua matannya pun serupa. Adapun di hadis yang ketiga, maka Imam Bukhari berkata haddatsana Abu Nuaimin, telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim. Haddatsana Al-Mas'udi, telah menceritakan kepada kami Al-Mas'udi. Haddatsani Ibnul Aizari, telah menceritakan kepada kami Ibnul Aizar. An Abi Amrin Asy-Syaibani, dari Abi Amr Asy-Syaibani. An Abdillahi qala, dari Abdullah ia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
aku bertanya pada Nabi SAW, ayul a'mali afdalu, amalan manakah yang lebih utama itu? Di dalam Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar berkata, wa muhassilu ma ajaba bihil ulama'u an hadal hadisi wa ghairihi mimma ikhtalafat fil azwibah. Jadi perihal hadis ini banyak sekali jawaban dari para ulama bi annahu afdalul a'mal, bahwasanya ini adalah seutama-utamanya amalan. Wa annal jawaba ikhtalafa likhtilafi ahwalis sa'ilin. Jadi kenapa pertanyaan Nabi, jawaban dari Nabi itu berbeda-beda? Maka ternyata karena berbeda juga keadaan dari orang-orang yang bertanya itu. Bi an a'lama kulla qaumin bima yahtajuna ilaihi, hal itu Nabi lakukan agar setiap kaum ini mengetahui apa yang mereka membutuhkan. Au bima lahum fihi raghbah, atau pada perkara yang pada hal tersebut itu ada, mereka itu ada semangat. Nah, oleh karena itu bisa jadi juga perbedaan jawaban itu dikarenakan perbedaan dari waktu itu sendiri. Bahkan pada riwayat yang lain, faqad kanal jihadu fi ibtida'il Islam afdalul a'mali, maka sungguh jihad itu pada awal-awal Islam muncul adalah seutama-utamanya amal. Nah, oleh karena itulah makanya ternyata pada jawaban-jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut ada latar belakang yang harus benar-benar kita pahami dan kita ketahui. Oleh karena itu, makanya dalam arti yang dimaksud dengan afdol ini laisat ala babiha, bukan pada babnya, balil muradu biha al fadlul mutlak, tapi yang dimaksud adalah keutamaan yang mutlak, atau maksud dari seutama-utamanya amal itu pahudifat wahia murodatu, maka dibuang yang dia itu yang dimaksud adalah ini, dan ini. Adapun isi matannya ternyata terjadi perbedaan redaksi sedikit. Kalau tadi summa ayun, kalau di sini summa mada ya Rasulullah. Kemudian apa wahai Rasulullah? Nabi menjawab birrul walidain. Summa mada ya Rasulullah. Kemudian apa wahai Rasulullah? Qala al jihadu fi sabilillah. Di sana di yang keempat, di hadis yang keempat, Al-Bukhari berkata, haddatsana Qutaibah bin Sa'idin, haddatsana Jarirun anil Hasan ibni Ubaidillahi an Abi Amrin Asy-Syaibani, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al-Hasan bin Ubaidillah dari Abi Amr Asy-Syaibani dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, afdolul a'mali awil amali, seutama-utamanya amalan, as-sholatu liwaktiha, sholat pada waktunya. Tapi tadi di riwayat 1, 2, dan 3, as-sholatu ala waktiha, sholat di awal waktu. Wa birrul walidain, dan setelah itu kata Nabi SAW, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, dan tanpa menyebutkan al jihadu fi sabilillah. Lalu dalam hadis yang kelima lebih menarik lagi, yang hilang itu adalah birrul walidain. Haddatsani Qais bin Hafsin, telah menceritakan kepada kami Qais bin Hafs. Haddatsana Abdul Wahid, telah menceritakan pada kami Abdul Wahid. Haddatsana Al-Hasan bin Ubaidillah,
telah menceritakan pada kami Al-Hasan bin Ubaidillah dari Abi Amr dari Abdullah, ia berkata, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam afdolul amali. Kalau itu dengan tanda tanya, kalau hadis 4 dan 5 tidak. Nabi bersabda, afdolul amali, seutama-utamanya amal, as-salatu liwaktiha, yaitu solat pada waktunya. Kalau pada riwayat yang ketiga hanya as-salatu saja, tidak pakai liwaktiha. Wal jihadu fi sabilillah, dan jihad di jalan Allah. Pada hadis kelima ini birrul walidainnya tidak ada. Nah, bahkan pada riwayat yang lain di hadis yang keenam nama sahabatnya itu dimubhamkan. Qala al-Bukhari wa rawa Ubaidun al-Muktibi. Imam Bukhari berkata, Ubaid al-Muktib meriwayatkannya an Abi Amrin Asy-Syaibani, dari Abi Amr Asy-Syaibani, an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari seseorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di hadis yang ketujuh, hadatsana Abu Nuaim, telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim, an Israila, dari Israil, an Abi Ishaq, dari Abi Ishaq, an Abil Ahwas, dari Abil Ahwas, an Ibni Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud, qala, ia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mali afdalu, amalan manakah yang lebih utama itu? Qala, kemudian Nabi bersabda, as-salatu, salat, wa birrul walidain, dan berbuat baik kepada kedua orang tua, wal jihadu fi sabilillah, dan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sanad yang ke-8 ternyata masih sama dari Abu Nu'man. Kalau tadi Abu Nu'aim, ini sekarang Abu Nu'man. Haddatsana Abu Nu'mani wa Musa bin Ismail qala, telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man, Musa bin Ismail, keduanya berkata, haddatsana Abdul Aziz yakni ibn Muslimin an Abi Ishaq, telah menceritakan pada kami Abdul Aziz yaitu Ibnu Muslim dari Abi Ishaq, an Abil Ahwas, dari Abil Ahwas, an Ibni Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud, an Nabi SAW bihadza, matannya sama. Nah, baru setelah itu intinya adalah dari hadis 1 sampai hadis ke-8 Imam Al-Bukhari menerangkan berbagai macam riwayat yang matannya itu ada kesamaan dan perbedaannya itu tidak cukup banyak. Maka hal ini nanti ketika Nabi sabdakan as-salatu dapat kita pahami ketika rawinya masih Abdullah bin Mas'ud, maka nanti kita pahami sholat di sini tentu yang dimaksud adalah sholat di awal waktu. Nah, maka kembali seperti pernyataan Imam Ibnu Hajar, perbedaan jawaban ini salah satu yang menjadi penyebabnya adalah satu, karena berbedanya orang yang bertanya itu. Atau yang kedua, Nabi menerangkan demikian karena terjadi perbedaan waktu. Atau Nabi menerangkan ada lebihnya itu dikarenakan pada orang itu ada semangat untuk beramal. Atau yang keempat, Nabi menjawab dengan jawaban yang bervariasi, tiada lain adalah tergantung dari apa yang mereka butuhkan terhadap jawaban dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, itulah
pertemuan pertama khotaman kita birrul walidain. Semoga menjadi ilman nafi'an bagi kita semua, dan semoga di 10 hari terakhir ini semangat kita tetap membara dan menyala sampai akhir nanti. Aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.